Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta ihsan. Dan tak lupa sholawat serta salam kita curah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ibu Dr. Ander Hajah Hilda Aini Syifa MAG selaku dosen pengampu ilmu pendidikan Islam, dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Asima Ailia dengan NIM 11920200043 dari PAI 5A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul tentang evaluasi ilmu pendidikan Islam. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada materinya. Pokok pembahasan yang akan saya bahas ada 5, yaitu pengertian evaluasi ilmu pendidikan Islam, yang kedua tujuan evaluasi pendidikan Islam, selanjutnya prinsip-prinsip evaluasi pendidikan Islam, yang keempat fungsi evaluasi pendidikan Islam, dan yang terakhir sasaran evaluasi pendidikan Islam. Baiklah, langsung saja kita masuk pada poin pertama, yaitu pengertian evaluasi ilmu pendidikan Islam. Secara harfiah, evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, yang berarti penilaian dan penaksiran. Dalam bahasa Arab dijumpai istilah imtihan, yang berarti ujian, dan hotaman, yang berarti cara menilai hasil akhir dari proses kegiatan tersebut. Selanjutnya, sedangkan secara istilah ada beberapa pendapat, namun pada dasarnya sama, hanya berbeda dalam redaksinya saja. Menurut Omar Hamalik, mengartikan evaluasi sebagai suatu proses penaksiran terhadap kemajuan, pertumbuhan, dan juga perkembangan peserta didik untuk tujuan pendidikan. Sementara Abu Dinata menyatakan bahwa evaluasi sebagai proses membandingkan situasi yang ada dengan kriteria tertentu dalam rangka mendapatkan informasi dan menggunakannya untuk menyusun penilaian dalam rangka membuat keputusan. Kemudian menurut Suharsimi Arikunto, evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu. Yang selanjutnya, informasi tersebut dapat digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Dan menurut Edwin Ward, berpendapat evaluasi adalah sesuatu tindakan atau proses dalam menentukan nilai sesuatu. Adapun M. Syahib Toha mengutarakan bahwa evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan objek dengan menggunakan instrumen, dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Dari beberapa pendapat tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa evaluasi yaitu suatu proses dan tindakan yang terencana untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan, pertumbuhan, dan juga perkembangan peserta didik terhadap tujuan pendidikan, sehingga dapat disusun penilaiannya yang dapat dijadikan dasar untuk membuat keputusan. Dengan demikian, evaluasi bukan sekedar menilai suatu aktivitas secara spontan dan insidental, melainkan merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu yang terencana, sistematis, dan berdasarkan tujuan yang jelas. Jadi dengan evaluasi diperoleh informasi dan kesimpulan tentang keberhasilan suatu kegiatan, yang kemudian kita dapat menentukan alternatif tersebut dan keputusan untuk tindakan berikutnya.
Evaluasi dalam pendidikan bisa diartikan seperangkat tindakan atau proses untuk menentukan nilai sesuatu yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Selanjutnya, pada poin kedua yaitu tujuan evaluasi pendidikan Islam. Menurut Abu Dinata berpendapat bahwa evaluasi bertujuan untuk mengevaluasi pendidik, materi pendidik, dan proses penyampaian materi pelajaran. Terdapat 3 tujuan pedagogis dari sistem evaluasi Tuhan terhadap perbuatan manusia, yaitu yang pertama, untuk menguji daya kemampuan manusia beriman terhadap berbagai macam problema kehidupan yang dialaminya. Yang kedua, untuk mengetahui sejauh mana hasil pendidikan wahyu yang telah diterapkan Rasulullah terhadap umatnya. Yang ketiga, yaitu untuk menentukan klasifikasi atau tingkat-tingkat hidup, keislaman atau keimanan manusia, sehingga diketahui manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu paling bertakwa kepadanya, manusia yang sedang dalam iman dan ketakwaannya, manusia yang ingkar kepada ajaran Islam. Pada poin ketiga yaitu prinsip-prinsip evaluasi pendidikan Islam. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam evaluasi pendidikan Islam, yaitu prinsip kontinuitas, prinsip menyeluruh, prinsip objektivitas, dan prinsip mengacu pada tujuan. Yang pertama yaitu prinsip kesinambungan atau kontinuitas. Prinsip ini selaras dengan istiqomah dalam Islam, yakni umat Islam hendaknya tetap tegak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diwujudkan dengan senantiasa mempelajari Islam, mengamalkannya, serta tetap membela tegaknya agama Islam. Sungguh pun terdapat berbagai tantangan yang senantiasa dihadapinya. Dalam ajaran Islam, sangat memperhatikan prinsip kontinuitas karena dengan berpegang pada prinsip ini, keputusan yang diambil seseorang menjadi valid dan juga stabil, sebagaimana diisyaratkan Al-Quran dalam Quran Surat Al-Ahqaf ayat 13-14, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tiada pula berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Yang kedua yaitu prinsip menyeluruh atau yang disebut sebagai komprehensif. Prinsip ini melihat semua aspek, meliputi kepribadiannya, ketajaman hafalan, pemahaman ketulusan, kerajinan, sikap kerjasama, tanggung jawab, dan lain sebagainya, sebagaimana diisyaratkan juga dalam Al-Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7-8, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Yang ketiga yaitu prinsip objektivitas. Objektif dalam arti evaluasi itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, berdasarkan fakta dan data yang ada tanpa dipengaruhi oleh unsur-unsur objektivitas dari evaluator. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar seseorang berlaku adil dalam mengevaluasi. Jangan karena kebencian menjadikan ketidakobjektifan evaluasi yang dilakukan. Quran Surat Al-Maidah ayat 8, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, yang keempat yaitu prinsip mengacu kepada tujuan.
Setiap aktivitas manusia sudah pasti mempunyai tujuan tertentu, karena aktivitas tidak mempunyai tujuan berarti merupakan atau pekerjaan yang sia-sia. Poin keempat yaitu fungsi dalam evaluasi pendidikan Islam. Seorang pendidik melakukan evaluasi di sekolah mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk mengetahui peserta didik yang terpandai dan terkurang di kelasnya. Yang kedua, untuk mengetahui apakah bahan yang telah diajarkan sudah dimiliki peserta didik atau belum. Yang ketiga yaitu untuk mendorong persaingan yang sehat antara sesama peserta didik. Yang keempat, untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan peserta didik setelah mengalami pendidikan dan pengajaran. Yang kelima, untuk mengetahui tepat atau tidaknya guru memilih bahan, metode, dan berbagai penyesuaian dalam kelas. Yang keenam yaitu sebagai laporan terhadap orang tua peserta didik dalam bentuk rapot, ijazah, piagam, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, yang terakhir yaitu sasaran evaluasi pendidikan Islam. Secara umum, sasaran evaluasi pendidikan meliputi peserta didik dan juga pendidik untuk mengetahui sejauh mana ia bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Sementara menurut Abu Dinata, bahwa sasaran evaluasi yaitu untuk mengevaluasi peserta didik, pendidik, materi pendidikan, proses penyampaian materi pelajaran, dan berbagai aspek lainnya yang berkaitan dengan materi pendidikan. Sasaran-sasaran evaluasi pendidikan Islam secara garis besarnya melihat 4 kemampuan peserta didik, yaitu yang pertama, sikap dan pengalaman terhadap hubungan pribadinya dengan Tuhannya. Kemudian yang kedua, sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan dirinya dengan masyarakat. Yang ketiga, yaitu sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan kehidupan dengan alam sekitarnya. Yang keempat, yaitu sikap dan pandangannya terhadap diri sendiri selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, anggota masyarakat, serta selaku khalifahnya di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengevaluasi hambanya tidak memandang formalitas, tetapi memandang substansi di balik tindakan hamba-hambanya. Kualitas perilaku lebih dipentingkan daripada kualitas dalam proses evaluasi tersebut. Alhamdulillah, mungkin presentasi dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.